Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi setan ini ada yang ikut kita. Nanti ada juga setan di majelis ilmu, di kajian itu ada senantiasa juga hadir. Kita masuk di sini pendalilannya. Ya, setiap manusia memiliki qarin. Ini satu. Di surah Az-Zukhruf ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'su an dzikrir rahman, siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, yakni Quran di sini, nasihat Allah, maka apa kata Allah? Nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang berpaling dari Allah, tidak mau diatur sama Allah, hati ini menentang Allah, tertutup untuk Allah, maksudnya nasihat dari Allah, wahyu berupa Quran dan apa yang Allah maui, maka kalau tidak mau syaitan yang maju. Kata Allah, ya nuqayyid lahu syaitan, saya kuasakan syaitan, dan syaitan ini nanti menjadi qarin, fahuwa lahu qarin. Inilah penasihat kita nanti. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak punya pembimbing, semuanya punya pembimbing. Saya, antum, anak kita, istri kita, suami kita, semua orang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Tapi walladzina kafaru awliya'uhum taghut. Taghut ini kata Imam Ibnu Qayyim adalah asy-syaitan. Apa kerja syaitan ini? Yukhrijuhum minaz zulumati minan nur ila zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tidak ada apa ya? Kepala kita ini, hati kita diisi cuma dua. Kalau bukan petunjuk dari Allah, petunjuk dari syaitan. Jadi ada syaitan. Ini Nabi SAW jelaskan. Ya. Jadi An Abdillah ibn Mas'ud, seorang sahabat yang paling serupa ibadahnya Nabi dengan Abdullah ibn Mas'ud, qala Rasulullah SAW, ma minkum min ahdin, tak seorang pun dari kalian, illa kecuali, ya kecuali, wa qad ukila bihi qarinuhu minal jin. Jadi tak seorang pun dari kalian kecuali sudah diserahkan, Pak. Ya, ukila itu sudah diserahkan. Allah yang serahkan pada kita apa? Semuanya punya qarin minal jin. Ini satu dalil disebutkan jin, ya. Kalau jin ini bisa jadi mukmin, bisa tidak mukmin. Tapi dalam hadis lain itu disebutkan syaitan. Maka jin di sini bisa nanti syaitan, tapi ada juga ini wa qarinuhu minal malaikah. Ada juga qarin kita malaikat. Ini malaikat selalu bisikan yang baik. Kalau syaitan qarin kita selalu bisikan yang jelek. Selalu pertempuran sekarang. Selalu perang ini, tidak akan pernah damai ini. Cuma kadang malaikat menang, syaitan menang. Tergantung nanti kalau fasilitasnya malaikat lengkap, kita bekerja dengan pekerjaan disenangi malaikat, kita menang. Tapi kalau kita bekerja, fasilitas kita syaitan dominan, musik, kelalaian, santai, ya, boros, makan dengan tangan kiri, ya, niat tidak benar, kebodohan, syaitan akan menang. Biar sekarang ada malaikat, tidak berkuti malaikat. Sebab fasilitasnya syaitan diperbesar, kendaraannya oleh manusia. Manusia yang bantu dia. Sementara dua-duanya ini fasilitas saja. Mau kasih menang atau mau kasih kalah, tergantung fasilitasnya. Dan itu sama semua. Qalu, ya, wa iyyaka Rasulullah, apakah juga engkau ya Rasul juga ada setan karinmu itu? Apakah kau juga ya Rasul, kau ditemani juga sama setan karin? Kata Nabi SAW, wa iya ya, saya juga punya. Kata Nabi, saya punya setan karin juga.
Jadi kata Nabi, saya juga punya, didampingi juga. Karena tadi situ adalah ya semuanya yang ada. Lalu saya mengatakan, apa engkau juga ya Rasul? Ya. Ya. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika Aisyah ini suatu malam itu cari Nabi ya Rasul, di mana Ki? Di mana Ki ya Rasul? Kan Aisyah itu istri yang paling cemburu. Nah kira itu Aisyah pergi, Nabi itu ke istri yang lain. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Aisyah, ada lagi yang ganggu kok. Memangnya kenapa ya Rasul? Kata Nabi SAW, setiap orang itu punya syaitan Aisyah. Kata Aisyah, Nabi juga punya. Ini marah Pak, tapi masih sempat ceramah, masih sempat dialog. Iya saya juga punya ya Aisyah. Ini Nabi keluarkan hadis ini. Jadi asbabul urutnya ini Aisyah, tapi Abdullah bin Mas'ud yang riwayatkan. Ya. Jadi Aisyah tanya, ya apa kau diganggu lagi? Wahai Aisyah sama setanmu. Ya. Jadi maaf ya, jadi ada juga cemburu melebihi batas, itu juga setan. Tidak cemburu-cemburu juga setan Pak. Ya, ada orang itu biarkan istrinya, pokoknya apapun itu juga setan. Ada orang biar ke sebelah juga sama tetangga, dicurigai lagi, ini juga melebihi batas. Jadi cemburu berlebihan itu juga setan. Tidak cemburu-cemburu sama istri atau suami, itu juga setan. Masa suami tidak ada kita tanya dari mana? Ya tidak ada apa-apa. Itu berarti kalau ada suami tidak dicemburu sama istrinya, Pak, waspadalah. Siapa tahu memang tidak ada lagi cinta dari pasangan kita. Terserah, kau bikin apa? Anda peduli sama kamu, kamu diambil 10 orang terserah. Tidak ada lagi cinta tersisa sama kamu. Setan itu bicara Pak. Setan itu. Pada ada hatinya deh sekalinya suamiku menikah. Qal wa iya ya, saya juga punya. Apa kata Nabi? Illa, akan tetapi kata Nabi sallam, annallaha a'ani alaih. Sungguh Allah menolong saya. Ini coba Nabi ditanya, sungguh Allah menolong saya atas setan itu. Jadi itu artinya Pak, setan dengan kita tidak bisa kita bikin apa-apa kecuali ditolong oleh Allah untuk menundukkannya. Apa di sini? A'ani, dia menolong saya. Ya. Ya. A'ani alai. Bagaimana pertolongannya itu? Fa aslama. Maka dia itu kalau diterjemahkan, maka dia Islam. Jadi terjadilah debat para ulama, setannya Muhammad itu masuk Islam. Fa aslama, maka dia Islam. Makna yang lain, setannya Muhammad itu menyerah. Kan aslama itu bisa makna menyerah, tidak mampu. Makna yang lain, dia goda tapi tidak mempan. Dia mau goda juga tapi tidak mempan. Sehingga kalau yang paling panjang di pembahasan kitab-kitab akidah menyebutkan bahwa bisakah setan masuk Islam? Berdasarkan zahirnya hadis ini, setannya Muhammad itu masuk Islam. Tapi ini masih panjang tafsiran ulama tentang hal ini. Ada yang mengatakan enggak, cuma menyerah itu setan saja. Menyerah saja, tunduk saja. Enggak bisa diperkutip apa-apa. Semua pintu dimasuki Muhammad, enggak bisa setan berkutip. Dikau semua. Nah, sehingga dia bahasanya adalah fa aslama. Maka dia bilang, fala ya'muruni. Dia tidak menyuruh saya setan itu illa kecuali bi khair, kecuali kebaikan saja. Enggak mempan setan itu. Kasihan dulu. Ya, setan ini kau ini. Nah, kita di sini Pak dalil, meskipun kita belum setingkat dengan Nabi Muhammad, ya, tapi kita mau ya Rob, saya lemah di hadapanmu. Karena Allah bilang inna syaitan kaum da'ifa. Sungguh setan itu lemah. Lemah itu setan Pak. Cuma yang lebih lemah kita punya iman. Lebih tinggi kita punya nafsu dan syahwat. Ya, setan sebenarnya tidak punya bikin apa-apa. Cuma dia bisik-bisik. Cuma kita yang mau kalau dibisik. Ya.
Ini sampai di situ saja. Artinya setannya Muhammad itu tidak berkutik. Apakah betul dia masuk Islam? Apakah setan masuk Islam? Ini terjadi perbedaan khilaf di kalangan para ulama tentang makna tafsir fa aslama. Ya. Nah, hadisnya saya ya. Ini juga Imam Muslim, juga Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kapan syaitan korin itu membisikkan kemauannya? Di sini hati-hati ya. Di sini dia masuk ini. Syaitan ini masuk. Kapan dia bisikkan ini? Asyaitanu jathim. Syaitan itu selalu mau hadir, membisikkan pada kita. Ala qalb, di hatinya manusia itu, karena memang dia berdiam diri, Pak. Ya. Syaitan itu kan berdiam diri di hatinya manusia. Nanti yang ditempati setan kita tak punya hati. Ada ditempati darah mengalir, ada ditempati kita punya kuku, ada ditempati kita punya rambut. Nah, jadi laki-laki yang ikat rambut dibikinkan maq'adus syaitan, tempat duduknya syaitan. Siapa yang panjang kukunya, apa laki-laki atau perempuan, maka dia tempatkan syaitan. Ya, syaitan bersarang di hidungnya manusia. Makanya syaitan ketika kita bangun tidur disuruh hembuskan, hirup air, ya namanya apa? Insyak wal, kita hirup dan kita keluarkan. Istinsak, ya, istinsak, keluarkan dan masukkan dan keluarkan. Syaitan masuk bersarang di hati kita, ya, di hatinya ala qalbi ibnu Adam. Faiza saha, kalau manusia itu santai, lalai, wa ghafal, dia dalam keadaan di sini ya penuh hura-hura, penuh kelalaian, sudah hati-hati di sini, Pak. Nah itu hati-hati di tempat manapun kita lalai. Setan itu membidik, pasang kuda-kudanya dan panah-panah yang paling beracun. Kapan manusia lalai? Masuk. Karena itu tidak ada pekerjaan tanpa zikir.